Dengan suara gemuruh, langit berubah warna dan bumi berguncang. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dari depan. Ekspresi Lu Ming, kaisar tanpa pengetahuan, kaisar pemburu, dan kaisar api langit berubah drastis. Itu karena gemuruhnya yang dahsyat hingga membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Wus! Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya melihat seberkas cahaya pelangi terbang dengan kecepatan tinggi dari langit yang jauh. Mereka semua terbang dari kedalaman Pulau Dewa yang hampa. Ada seorang ahli di setiap cahaya pelangi. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan tidak ada yang lebih lemah dari Lan Kang. Ini berarti bahwa orang-orang ini semuanya adalah kaisar agung tingkat lanjut. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan, yang membuat Lu Ming merasa khawatir. Kaisar Puncak. Lu Ming dapat melihat bahwa beberapa dari mereka telah mencapai puncak alam kaisar. Ada makhluk alam surga dan makhluk ras dewa jahat di antara mereka. Tetapi sekarang, orang-orang itu tampaknya telah menemui sesuatu yang mengerikan dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mengaum, raungan lain terdengar dari kedalaman pulau. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul di langit. Seekor harimau putih raksasa berdiri di tanah. Punggungnya lebih tinggi dari gunung-gunung. Dengan suara gemuruh, gunung-gunung itu meledak. Meskipun mereka berada jauh, Lu Ming dan yang lainnya dapat merasakan tekanan yang mengerikan darinya. Ini, mungkinkah itu harimau putih, salah satu binatang dewa legendaris dari 4 penjuru? Kaisar yang tak berbentuk itu berteriak ketakutan. Apa, binatang-binatang suci dari 4 penjuru? Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. 4 binatang dewa legendaris, naga biru, burung merah, harimau putih, dan kura-kura hitam. Dikatakan bahwa 4 binatang ilahi adalah binatang ilahi yang sangat kuno di alam surga. Mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari 10 binatang perang teratas. Mereka berada di level yang sama dengan 10 binatang perang teratas. Ada legenda tentang binatang dewa dari 4 penjuru di mana-mana. Bahkan ada binatang dewa dari 4 penjuru yang muncul, tetapi mereka bukanlah keempatnya dalam legenda. Mereka hanya memiliki garis keturunan dari 4 binatang dewa. Sekarang, mungkinkah itu benar-benar muncul? Mustahil. Binatang suci sejati dari 4 penjuru tidak lebih lemah dari 10 binatang perang teratas. Meskipun yang ini kuat, tapi tidak sekuat itu. Ekspresi Lu Ming berubah. Mengaum, raungan harimau putih bagaikan guntur. Keempat kakinya menghentak tanah, menyebabkan gunung runtuh dan bebatuan mengguncang langit. Tubuhnya yang besar melesat ke arah para ahli yang melarikan diri. Matanya berubah menjadi perak, dan 2 cahaya pedang perak menyambar keluar. Jeritan melengking terdengar. Seorang yang setidaknya merupakan Kaisar Agung Bintang 5 terbunuh oleh 2 cahaya pedang di udara. Dia tidak bisa menahan sama sekali. Ayo pergi. Lu Ming meraung, berbalik, dan melarikan diri bersama Kaisar Wu Xiang dan yang lainnya. Namun, orang-orang di belakang mereka, begitu pula dengan sang harimau putih, bergerak sangat cepat. Jarak di antara mereka terus-menerus menyempit. Sungguh malang. Lu Ming, Kaisar yang tidak punya perasaan, dan 2 orang lainnya mendesah dalam hati. Mereka baru saja lolos dari formasi, dan mereka telah bertemu dengan harimau putih yang mengerikan. Mereka benar-benar sangat tidak beruntung. Kami tidak ingin pergi ke arah yang sama dengan orang-orang itu. Kaisar yang tak berwujud itu memanggil. Pasti ada alasan mengapa harimau putih mengejar orang-orang itu. Mereka segera mengubah arah dan bergegas ke samping. Itu berisiko untuk dilakukan. Begitu macan putih mengarahkan pandangannya pada mereka, akan lebih mudah baginya untuk mengejar mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengalahkan Kaisar Agung Bintang 5, Kaisar Agung Bintang 6, dan bahkan Kaisar Agung Puncak. Kalau dia terus lari dan tertangkap oleh si macan putih, bisa jadi dia akan dibunuh dengan sekali tamparan. Mereka hanya bisa mengambil risiko. Mereka telah membuat taruhan yang tepat. Harimau putih mengeluarkan raungan panjang dan tidak menargetkan mereka. Sebaliknya, ia mengejar beberapa ahli terkuat. Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka berlari cukup jauh sebelum berhenti. Pada saat ini, si harimau putih sudah berlari jauh sambil mengejar yang lain. Tampaknya macan putih mengincar orang-orang terkuat. Saya kira orang-orang itu telah menyinggung macan putih.
Kaisar Huntian berspekulasi. Aku tidak menyangka akan ada harimau putih yang begitu menakutkan di pulau ini. Kekuatan harimau putih ini jelas berada di atas alam Kaisar Agung. Mungkinkah itu eksistensi dari alam Kaisar Surgawi? Kata Kaisar Wu Xiang. Ekspresi mereka serius. Kaisar Surgawi tidak dapat memasuki pulau itu. Jika harimau putih benar-benar berada di tahap Kaisar Surgawi, ia akan menjadi menakutkan dan tak terkalahkan. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke kejauhan, ingin menjauh sejauh-jauhnya dari si macan putih. Namun beberapa jam kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Itu karena teriakan melengking datang dari depan. Teriakan itu sangat tajam dan menembus ruang dan waktu. Sekelompok besar orang berlarian menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka berasal dari alam surga, dan sebagian lagi berasal dari ras dewa jahat. Dan di belakang orang-orang ini, seekor phoenix besar mengembangkan sayapnya dan mengejar mereka. Burung Vermilion, Lu Ming dan 3 orang lainnya saling berpandangan, suara mereka serak. Pertama, dia melihat harimau putih, dan sekarang, dia melihat burung Vermilion. Mungkinkah 4 binatang ilahi semuanya telah muncul? Ayo pergi. Tanpa ragu, mereka berempat berbalik dan berlari. Kali ini, mereka sudah berpengalaman dan berlari ke arah lain. Seperti yang diduga, burung Vermilion secara khusus menargetkan kelompok terkuat. Tidak lama kemudian, mereka berhasil melarikan diri. Harimau putih dan burung Vermilion telah muncul. Apa yang terjadi di kedalaman pulau? Lu Ming dan 3 orang lainnya penuh dengan keraguan. Selanjutnya, mereka menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Selama beberapa hari berikutnya, mereka akan mendengar suara gemuruh yang menakutkan dari waktu ke waktu. Hanya setelah beberapa hari suara gemuruh itu menghilang. Pada saat ini, mereka keluar dari tempat persembunyian dan bertemu dengan beberapa ahli. Banyak dari mereka adalah Kaisar Agung tingkat lanjut. Mereka bertanya pada pihak lain, dan seperti dugaan mereka tahu banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Agung dari alam surga dan Kaisar Agung dari suku Dewa Jahat telah berkeliaran di sekitar Pulau Dewa yang hampa, membunuh dan mencari harta karun. Meskipun Pulau Dewa yang kosong itu sangat luas, tempat itu hampir seluruhnya telah dijelajahi selama beberapa tahun terakhir. Beberapa waktu yang lalu, semua orang telah menemukan sebuah tempat tersembunyi. Tempat itu diduga sebagai inti dari Pulau Dewa Void, dan kemungkinan besar itu adalah tempat di mana penguasa Pulau Dewa Void akan benar-benar mengajarkan daunnya. Penemuan ini sungguh menakjubkan. Penguasa Pulau Dewa Void adalah sosok yang seharusnya melampaui Kaisar Surgawi. Jika ini benar-benar tempat di mana dia mengajarkan Dao, dia mungkin akan memiliki kesempatan yang luar biasa. Banyak ahli berkumpul dan berencana memasuki tempat itu untuk menjelajah. Namun, ada 4 binatang suci mengerikan yang menjaga tempat itu, yang persis sama dengan binatang suci legendaris dari 4 penjuru. Namun, kekuatan tempur mereka tidak sekuat 4 binatang dewa legendaris. Mereka seharusnya baru saja mencapai alam Kaisar Surgawi. Bahkan jika mereka berhasil mencapai alam Kaisar Surgawi, mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang Kaisar Agung. 4 binatang ilahi mengamuk, menyebabkan sejumlah besar ahli dari alam surga dan suku dewa jahat jatuh. Orang-orang yang tersisa dikejar-kejar oleh 4 binatang ilahi. Inilah alasannya mengapa Lu Ming dan yang lainnya menemui kejadian itu sebelumnya. Saat ini, 4 binatang ilahi berkeliaran di kedalaman pulau. Semua ahli telah mundur ke kedalaman pulau. Mereka tidak berani masuk lagi, atau itu akan sangat berbahaya. Seorang Kaisar Agung tingkat tinggi mendesah. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Awalnya, setelah kemampuan bertarungnya meningkat pesat, dia berencana untuk pergi ke Pulau Dewa Void untuk mencoba peruntungannya. Sepertinya dia hanya bisa membatalkan rencana ini dan tetap tinggal di wilayah terluar Pulau Dewa Void. Pasti ada beberapa peluang di area inti itu. Saat ini, ada banyak ahli yang bersembunyi di wilayah luar Pulau Dewa Void, menunggu kesempatan untuk menyerang. Sang pakar meninggalkan kalimat berikutnya, lalu pergi. Lu Ming hanya bisa menyerah pada gagasan memasuki Pulau Dewa Kekosongan. Mereka menemukan tempat tersembunyi dan bersembunyi, berencana untuk berkultivasi dengan damai di sini. Bagi Lu Ming, yang berada di tahapnya saat ini adalah kesempatan besar baginya untuk memahami hukum di sini. Ini bisa menghemat banyak waktu.
Sekalipun dia tidak mendapatkan kesempatan lain, Lu Ming merasa puas. Lu Ming memahami hukum-hukum dengan damai, sementara Kaisar tak berwujud dan yang lainnya fokus menyempurnakan pecahan-pecahan Dao Agung, berharap untuk melangkah lebih jauh dan menjadi Kaisar Agung Bintang 3. Waktu berlalu hari demi hari. Selama periode ini, Kaisar Tanpa Bentuk, Kaisar Pemburu, dan Kaisar Api Langit akan bergantian keluar dan mengumpulkan informasi serta menyelidiki situasi terkini. Saat ini, di pulau itu, baik makhluk dari alam surga maupun para ahli ras asing, mereka semua seperti itu. Mereka semua bersembunyi dan tidak berani bergerak. Itu karena ada 4 binatang dewa yang mengerikan di kedalaman pulau. 2 dari mereka menjaga area inti, sementara 2 lainnya berkeliaran. Begitu mereka menemukan makhluk hidup dari alam surga atau ras dewa jahat, mereka akan segera memulai pembantaian. Oleh karena itu, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik itu untuk memiliki gagasan apapun tentang wilayah inti. Adapun Lu Ming, dia berkultivasi dengan tenang dan tidak mempedulikan hal lain. Bagi Lu Ming, Pulau Void lebih berguna daripada tempat perlindungan kultivasi manapun. Di mana lagi dia bisa menemukan tempat perlindungan kultivasi yang bagus setelah meninggalkan Pulau Void. Namun, ada satu hal yang tidak akan dilupakan Lu Ming. Itulah tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Sebelumnya, di Menara Raksasa, Lu Ming telah membunuh sejumlah besar anggota suku Dewa Jahat. Jumlah mereka ada 50 hingga 60. Semua cincin penyimpanan ras Dewa Jahat ada di tangannya. Semua anggota ras Dewa Jahat ini adalah tokoh dari alam Kaisar. Ada sejumlah besar kristal hitam di cincin penyimpanan mereka. Selain itu, kristal-kristal itu memiliki kualitas yang sangat tinggi dan mengandung energi yang kuat. Meskipun sulit bagi makhluk di alam surga untuk menyerap kristal-kristal ini, tubuh Kaisar Surgawi dapat menyerap dan menyimpan energi. Lu Ming mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengendalikan tubuh fisik Sang Raja Surgawi agar menyerap energi kristal tersebut dan menyimpannya. Begitu saja, waktu berlalu begitu cepat. Musim semi pun berlalu dan musim gugur pun tiba. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ini dapat dikatakan sebagai kultivasi tertutup terlama yang pernah dilakukan Lu Ming sejak ia mulai berkultivasi. Lu Ming telah memperoleh banyak hal dari kultivasi tertutup ini. Lu Ming telah mengolah hukum abadi, hukum kehampaan, dan hukum ruang waktu hingga tingkat ketiga. Namun, 2 hukum lainnya dari 10 hukum teratas, hukum takdir dan hukum sebab akibat, sangat sulit untuk dikembangkan. Hukum takdir sangatlah misterius dan sulit dipahami. Lu Ming telah mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat memahaminya. Adapun hukum sebab akibat, biasanya hanya orang-orang dari golongan Buddha yang mampu memahaminya. Agama Buddha menekankan siklus karma. Tanpa kondisi pikiran seperti itu, sangat sulit untuk memahaminya. Namun, Lu Ming telah mengolah 8 jenis hukum utama ke alam ketiga. Pemahamannya terhadap hukum-hukum tersebut telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dengan pemahamannya yang luar biasa, Lu Ming telah berhasil memperoleh pemahaman dasar tentang hukum-hukum karma. Tidak hanya itu, Lu Ming juga telah memahami hukum jalur raja lainnya dalam 5 tahun terakhir. Misalnya, Lu Ming telah mengolah total 3 hukum ke tingkat ketiga, termasuk hukum api abadi, hukum Vajra, dan hukum raja, yang diperlukan untuk mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Lebih jauh lagi, Lu Ming telah menghabiskan banyak waktu untuk menggabungkan hukum-hukum ini dan mengembangkannya menjadi kekuatan ilahi. Dalam 5 tahun, dia tidak hanya memahami 3 hukum nomologi terkuat dan 3 hukum nomologi jalur raja ke alam ketiga, tetapi dia juga berhasil mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Ini jelas mustahil di dunia luar. Mungkin butuh lebih dari 100 tahun. Tapi di sini, dia telah melakukannya dalam waktu 5 tahun. Sekarang, Lu Ming sudah memiliki 17 jenis hukum dan telah mencapai alam ketiga. Kekuatan 17 jenis hukum yang menyatu itu sungguh mengejutkan. Namun, tidak ada banyak peningkatan dalam kekuatan tempur Lu Ming. Yang terpenting adalah bahwa alam fisik Lu Ming saat ini terlalu tinggi. Dia bisa menekan Kaisar Agung Bintang 4 hanya dengan tubuh fisiknya. Di wilayah kekuasaan Kaisar Agung, semakin tinggi seseorang maju, semakin kuat pula dia, dan semakin besar pula jurang pemisah di antara mereka. Akan tetapi, hukum nomologi hanyalah hukum nomologi. Hukum nomologi tidak dapat dibandingkan dengan Dao Agung,
tidak peduli berapa banyak hukum nomologi yang ada. Lu Ming mungkin dapat mengandalkan sejumlah besar hukum untuk menantang Kaisar Agung Bintang 1 atau bahkan Kaisar Agung Bintang 2. Namun, akan sangat sulit untuk menantang mereka hanya dengan hukum saat ia maju. Kecuali Lu Ming dapat menggunakan hukum-hukum ini untuk menerobos ke alam Kaisar Agung dan mengembangkannya menjadi Dao Agung, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Namun, Lu Ming tidak berniat untuk menerobos ke alam Kaisar Agung sekarang. Paling tidak, ia ingin mengolah ke-10 prinsip pamungkasnya ke alam ketiga. Dia bahkan bisa mengolah lebih banyak hukum jalur raja ke alam ketiga. Saat dia menerobos ke alam Kaisar Agung, Dao Agungnya akan mengejutkan. Lu Ming merasa sulit untuk membayangkannya dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Oleh karena itu, Lu Ming memperkirakan, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang, dia seharusnya dapat menekan seorang Kaisar Agung Bintang 5 biasa, tetapi dia pasti tidak akan sebanding dengan Kaisar Agung Bintang 6. Adapun tubuh Tirk Surgawi, ia telah menyerap sejumlah besar kristal hitam suku Dewa Jahat dan telah dipenuhi dengan energi sejak lama. Benar saja, energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Surgawi telah mencapai 100%. Sekarang, dengan tubuh fisiknya, itu sudah cukup untuk bersaing dengan seorang Kaisar Agung tingkat puncak. Asyik. Pada saat ini, sebuah sosok melintas. Sosok itu adalah Kaisar yang tidak tahu apa-apa. Sebelumnya, dia pergi untuk mencari berita. Dengan kembalinya Kaisar tak berwujud, Kaisar Pemburu dan Kaisar Api Langit juga membuka mata mereka. Semuanya, ada berita penting di luar. Kaisar tak berwujud berkata dengan tergesa-gesa begitu dia kembali. Berita apa? Lu Ming tertarik. Selama kurun waktu ini, para ahli dari alam surga dan suku Dewa Jahat telah mencapai kesepakatan. Mereka berencana untuk bergabung untuk menghadapi 4 binatang ilahi dan memasuki area inti. Kata Kaisar Wu Xiang, bergabung. 4 binatang ilahi telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Bahkan Kaisar Surgawi yang paling lemah pun jauh lebih kuat daripada seorang Kaisar Agung. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Kaisar Surgawi. Kaisar Api Langit merasa curiga. Benar sekali. Namun, masalah ini telah membuat para Kaisar Surgawi di luar pulau itu waspada. Para Kaisar Surgawi di alam surga ini berencana untuk mengirim 2 prajurit Dao Surgawi untuk membunuh 4 binatang ilahi. Kata Kaisar Wu Xiang, prajurit Dao Surga, Lu Ming dan yang lainnya membelalakan mata mereka karena terkejut. Sungguh investasi yang sangat besar, untuk benar-benar mendukung 2 prajurit Dao Surgawi. Jelas, berbagai Kaisar Surgawi di luar Pulau Dewa Void sangat mementingkan wilayah inti Pulau Dewa Void. Konon, Kaisar Surgawi meminjamnya dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dari suku Dewa Jahat juga mengeluarkan beberapa senjata tempur dengan level yang sama untuk menghadapi beberapa binatang dewa. Kata Kaisar Wu Xiang, kapan kita mulai bergerak? Lu Ming bertanya, paling lama setengah bulan. Saat ini, para ahli dari alam surga dan suku Dewa Jahat sedang mendiskusikan rencana tindakan mereka. Kata Kaisar Wu Xiang, Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan. Dia tidak bisa melewatkan area inti. Kekuatan tempur 4 binatang ilahi hampir mencapai level Kaisar Surgawi. Jika beberapa Kaisar Agung Puncak mengaktifkan prajurit Dao Surgawi, mereka mungkin dapat membunuh 4 binatang ilahi dan memasuki area inti. Kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah sejak awal. Kemampuannya untuk bertahan hidup bahkan lebih kuat. Selain itu, ia memiliki tubuh fisik Celestial Tir. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencoba peruntungannya. Lu Ming, jika kau pergi, kau harus berhati-hati. Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya memperingatkan. Dengan kultivasi Kaisar tak berwujud dan yang lainnya, mereka pasti tidak bisa maju. Siapapun yang berada di bawah level Kaisar Agung tingkat tinggi hanya akan mencari kematian. Selanjutnya, Lu Ming dan yang lainnya mengakhiri pengasingan mereka dan memperhatikan dengan saksama pergerakan di dunia luar. 10 hari kemudian, para ahli alam surga mengirimkan pesan, memanggil semua Kaisar Agung tingkat tinggi untuk berkumpul dan menuju ke area inti. Bukan karena para ahli itu begitu baik hati hingga mau berbagi manfaat, tetapi karena mereka membutuhkan kekuasaan. Bahkan jika mereka berhasil membunuh 4 binatang ilahi,
mereka masih harus menghadapi makhluk kuat dari suku dewa jahat di kemudian hari. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh suku dewa jahat setelah mereka membunuh 4 binatang ilahi. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Wu Ming dan yang lainnya lalu menuju ke satu arah. Setelah terbang jauh, mereka tiba di sebuah lembah pegunungan. Tempat ini relatif tersembunyi. Ketika Lu Ming tiba, dia menyadari bahwa sudah banyak orang berkumpul di sini. Lebih dari 300. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia agak terkejut. Sudah ada lebih dari 300 makhluk dari alam surga berkumpul di sini. Jumlah ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Orang harus tahu bahwa hampir semua orang di sini adalah Kaisar Agung yang maju. Orang-orang ini berasal dari semua ras. Ada banyak manusia dan berbagai macam binatang suci. Meskipun sebagian besar dari mereka berwujud manusia, Lu Ming masih bisa merasakannya berdasarkan aura mereka. Dia adalah Lu Ming. Begitu Lu Ming tiba, seseorang mengenalinya dan terkejut. Lu Ming benar-benar berani datang ke sini. Perlu diketahui bahwa mereka yang bisa datang ke sini hampir semuanya adalah Kaisar Agung tingkat lanjut. Mungkinkah Lu Ming sudah memiliki kekuatan Kaisar Agung tingkat lanjut? Itu tidak mungkin. Kebanyakan orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa Lu Ming hanya ada di sini untuk mencoba peruntungannya. Namun ada beberapa orang yang memasang ekspresi serius. Ini karena berita tentang Lu Ming yang dengan mudah membunuh seorang Kaisar Agung bintang 4 di menara besar telah menyebar. Beberapa orang telah mendengarnya. Lu Ming tiba dan berjalan ke samping, menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Secara bertahap, jumlahnya melampaui 500. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat seorang Taois kecil sedang mengamati sekelilingnya dengan sembunyi-sembunyi. Kalau bukan Dandan, siapa lagi? Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Dandan memang telah datang ke Pulau Dewa Kekosongan. Jika ada harta karun, orang ini pasti ada di sana. Dandan, Lu Ming memanggil. Siapa itu? Dandan terkejut. Dia melompat dan mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tersenyum dan terbang mendekat. Jadi itu kamu. Apa, kamu sudah berhasil menembus alam Kaisar Surgawi? Beraninya kamu datang ke sini. Dandan tersenyum dan sepasang mata liciknya melirik Lu Ming secara acak. Kemudian, matanya melebar dan dia berkata dengan heran, "Nak, betapa kuatnya ki dan darah. Kamu telah mengolah seorang kultivator tubuh kuno, jadi tubuh fisikmu sangat kuat." Orang ini memang salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ia sangat berpengetahuan dan dapat mengetahui beberapa rahasia Lu Ming dalam sekejap. Kamu juga sudah banyak berkembang. Lu Ming tertawa, sekilas keterkejutan tampak di matanya. Karena di matanya, kultivasi Dandan tidak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini mungkin telah mencapai alam Kaisar Agung sejak lama, dan dia bahkan telah mencapai alam yang sangat dalam. Hahaha, kalau begitu kenapa kamu tidak lihat siapa aku? Dandan menyeringai. Tentu saja, keduanya berbicara melalui telepati untuk mencegah rahasia mereka didengar oleh orang lain. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu dan sedang mengobrol. Pada akhirnya, jumlah orang yang datang ke sini berangsur-angsur berkurang. 3 hari kemudian, lebih dari 600 orang telah berkumpul di sini. Mereka semua adalah ahli di atas Kaisar Agung tingkat lanjut. Setiap dari mereka adalah ahli di suatu wilayah. Setiap orang, pada saat ini, sekelompok orang melangkah keluar. Ada sekitar selusin dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang dalam dan tak terduga. Mereka semua adalah Kaisar Agung Puncak. Dandan mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming, yang mengangguk diam-diam. Orang-orang ini mungkin adalah kelompok orang terkuat di alam surga. Seorang lelaki kekar berjanggut panjang, yang tampak seperti singa, melihat sekelilingnya dan berkata, "Perkenalkan, namaku Hong Si." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Aku akan membicarakan apa yang perlu kita lakukan sekarang." Di kedalaman Pulau Dewa Void, ada tempat yang kemungkinan besar merupakan tanah Dao sejati yang ditinggalkan oleh pemilik pulau itu. Namun, tempat itu dijaga oleh 4 binatang ilahi. 4 binatang ilahi memiliki garis keturunan dari binatang ilahi legendaris dari 4 arah, dan kekuatan tempur mereka hampir tidak mencapai alam Kaisar Surgawi. Pertama-tama, tujuan kita adalah menyingkirkan 4 binatang dewa.
2 di antaranya menjaga area inti, dan 2 lainnya berpatroli di luar. Jadi, kita hanya perlu mengurus 2 di antaranya. Mereka sudah berkeliaran, jadi kita tinggal mengirim seseorang untuk menarik perhatian mereka. Mengirim orang untuk menarik mereka. Banyak wajah orang yang muram. Pasti sangat berbahaya mengirim orang untuk menarik 2 binatang suci pengembara itu. Siapa yang mau pergi? Hongxi melihat pikiran semua orang dan tersenyum, kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Kami sudah mengirim orang keluar, dan mereka semua ahli dalam kecepatan dan kemampuan menyelamatkan nyawa. Mereka akan cukup untuk menarik binatang suci itu untuk sementara waktu. Sedangkan untuk yang satu lagi, aku akan menyerahkannya pada suku Dewa Jahat. Kali ini, kita telah berdiskusi dengan suku Dewa Jahat. Kita akan berhadapan dengan 2 dari 4 binatang dewa di masing-masing pihak. Sekarang setelah kita mengurus 1 di luar, kita akan berhadapan dengan 2 binatang dewa yang menjaga area inti. Demikian pula, suku Dewa Jahat dan kita masing-masing akan menghadapi salah satu dari mereka. Pada akhirnya, kita akan memasuki area inti dan bertarung untuk mendapatkan harta karun dengan kemampuan kita sendiri. Hongxi mengucapkan serangkaian kata yang panjang, dan semua orang mengangguk, pada dasarnya mengerti. Sudah hampir waktunya. Ayo berangkat sekarang. Setelah Hongxi selesai berbicara, dia memimpin dan terbang menuju pulau itu. Lebih dari 600 orang kuat mengikutinya. Mereka telah mengirim orang untuk menarik perhatian binatang dewa, jadi mereka tentu tahu rute yang aman. Jadi, mereka sangat cepat saat terbang menuju pulau dewa yang hampa. Mereka tidak perlu takut bertemu dengan binatang dewa itu. Sehari kemudian, mereka telah tiba di wilayah tengah pulau dewa yang hampa. Pada titik ini, mereka memperlambat laju. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak gunung dan memandang ke kejauhan. Di depan mereka, ada daerah yang berkabut seolah-olah tertutup kabut tebal. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat menembus kabut. Di bagian selatan, terdapat sebuah pintu lengkung yang besar. Pintu lengkung ini terbuka, dan dari kejauhan, terlihat sebuah tangga batu di balik pintu lengkung tersebut. Ini adalah area inti. Namun, kabut terbentuk oleh susunan yang besar. Kita tidak bisa memasukinya sama sekali. Satu-satunya jalan masuk adalah melalui pintu melengkung itu. Namun, begitu kita muncul, 2 binatang suci itu juga akan muncul. Jadi, kita harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Hongxi menjelaskan, orang-orang dari ras Dewa Jahat seharusnya sudah tiba sekarang. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Kita akan bertindak bersama nanti dan masing-masing mengurus 1 binatang suci. Seorang lelaki tua berambut putih berkata. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, lelaki tua berambut putih itu kembali. Suku Dewa Jahat telah tiba. Kita akan menyerang bersama dalam 10 menit. Kata lelaki tua berambut putih itu. Semua orang mengangguk dan menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, 10 menit telah berlalu. Ayo pergi. Kata Hongxi. Semua orang menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju area inti. Di arah lain, mereka melihat sekelompok besar anggota suku Dewa Jahat terbang menuju negeri kabut. Begitu banyak orang yang hatinya hancur. Mereka menyadari bahwa suku Dewa Jahat memiliki total 800 hingga 900 orang, yang berarti beberapa ratus lebih banyak dari mereka. Kekuatan-kekuatan dari kedua belah pihak dengan cepat mendekati inti. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Luming dan yang lainnya hendak mencapai area inti, terdengar suara gemuruh hebat di kabut. Tanah bergetar terus-menerus. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul. Itu seekor kura-kura besar. Kura-kura ini bahkan lebih besar dari gunung. Ia memiliki cangkang tebal di punggungnya, kepala naga, dan ekor ular. Ia sangat mirip dengan Xuanwu yang legendaris, salah satu dari 4 binatang ilahi. Mengaum. Kura-kura hitam mengeluarkan raungan keras. Ia membuka mulutnya dan melolong, menyebabkan tanah berguncang. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menggeliat dan berubah menjadi pedang batu yang menebas ke arah mereka. Prajurit Dao pemuja surga, Hongxi berteriak dan melambaikan tangannya. Pedang tempur ungu emas melayang keluar, memancarkan aura dan tekanan yang mengejutkan. 6 kaisar puncak menyerang pada saat yang sama, menyuntikkan Dao dan kekuatan dunia mereka ke dalam pedang ungu emas.
Pedang tempur ungu emas itu mengeluarkan suara pedang. Suaranya semakin besar dan keras, dan suara pedang itu mengejutkan. Inilah prajurit Dao Surga, 5 hingga 6 Kaisar Agung Puncak yang bekerja sama untuk mengendalikan para prajurit Dao Surga mungkin tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka, tetapi tetap saja menakutkan. Asyik, pedang tempur ungu emas itu bergetar, dan tekanan samar dari jalur surgawi menyebar. Pada saat yang sama, pedang Ki ungu meledak, menghancurkan pedang batu Xuanwu. Ada juga beberapa Kaisar Puncak yang mengalahkan prajurit Dao Surga lainnya. Kali ini, dia telah meminjam total 2 prajurit Dao Surga. Senjata Dao Surga kedua adalah manik bundar yang hitam seperti tinta, tetapi juga sangat kuat. Mati, 7 atau 8 Kaisar Puncak mengendalikan manik hitam dan menghancurkannya ke arah kura-kura hitam. Belasan Kaisar Puncak mengendalikan 2 prajurit Dao Surga untuk menyerang kura-kura hitam. Raungan, Xuanwu mengeluarkan raungan panjang dan meledak dengan aura yang mengejutkan. Tanah terus bergetar, dan bebatuan serta tanah membentuk berbagai serangan yang menyerang kedua prajurit Dao Surga, menyebabkan pertempuran sengit terjadi. Mengaum. Pada saat yang sama, raungan naga terdengar dari arah lain saat naga biru yang sangat besar muncul. Tubuhnya menggeliat saat menyerang ras Dewa Jahat dengan aura yang mendominasi. Di pihak suku Dewa Jahat, mereka juga mengeluarkan 2 senjata tempur yang sangat kuat dan mulai bertarung dengan naga Azure. Ledakan. Ledakan. Di sisi alam surga, 2 prajurit Dao Surga meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini telah sepenuhnya melampaui tingkat Kaisar Agung dan memasuki tingkat Kaisar Surgawi. Kedua prajurit surga Dao menyerang pada saat yang sama, langsung menghancurkan beberapa serangan Xuanwu dan meledakkannya ke arahnya. Asyik. Cahaya pedang ungu emas menebas Xuanwu, tetapi Xuanwu menggerakkan tubuhnya dan cahaya pedang itu hanya mengenai cangkang kura-kura, meninggalkan bekas yang dangkal. Pertahanan yang sangat kuat. Orang-orang dari alam surga semuanya memiliki ekspresi jelek. Ledakan. Pada saat ini, manik hitam itu juga turun, tetapi kura-kura hitam masih menghindari bagian-bagian vitalnya. Ketika manik-manik itu mengenai cangkang kura-kura, kura-kura hitam hanya sedikit gemetar dan mundur beberapa langkah, tetapi tidak terluka parah. Pada saat ini, terdengar suara ratapan dari kejauhan. Naga Azure telah dipukul oleh senjata tempur ras Dewa Jahat, dan luka dalam telah muncul di tubuhnya. Naga Azure terluka dan suku Dewa Jahat mendapat keuntungan. Sialan, kita sungguh sial telah bertemu dengan kura-kura hitam. Hongxi meraung dengan marah, agak tidak rela. Bukan karena Xuanwu lebih kuat dari Azure Dragon. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar. Dengan 2 prajurit Dao Surgawi, mereka seharusnya dapat menekan atau bahkan membunuh yang lain. Namun, pertahanan kura-kura hitam terlalu kuat. Kura-kura hitam dikenal karena kekuatan pertahanannya. Kekuatan pertahanan kura-kura hitam jauh di atas naga biru. Ia memiliki vitalitas yang kuat dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Sebelum mereka bergerak, mereka takut bertemu dengan kura-kura hitam. Mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya. Semuanya, serang bersama. Hongxi meraung, memanggil semua orang untuk menyerang. Bunuh-bunuh. Ke-600 orang itu semuanya adalah Kaisar Agung tingkat lanjut, dan serangan gabungan mereka sangat dahsyat. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke arah kura-kura hitam. Namun, kepala dan anggota tubuh si kura-kura hitam masuk ke dalam cangkangnya. Semua serangan mendarat di cangkangnya, dan hanya ledakan dahsyat yang terdengar. Si kura-kura hitam baik-baik saja, dan tidak dapat menembus pertahanan lawan. Belasan Kaisar Puncak mengendalikan prajurit Dao Surgawi untuk menyerang, tetapi mereka juga diblokir. Namun, begitu orang-orang dari alam surga berhenti menyerang atau serangan mereka melemah, kura-kura hitam akan segera melakukan serangan balik. Dengan kekuatan kura-kura hitam, dia merupakan ancaman besar bagi mereka. Tak jauh dari situ, naga Azure meraung saat luka lain muncul di tubuhnya. Kekuatan pertahanan naga biru jauh lebih rendah daripada kura-kura hitam. Ia mundur selangkah demi selangkah, dan hanya masalah waktu sebelum ia dikalahkan dan dibunuh. Hahaha, tanah harta karun ini akan menjadi milik kita. Hahaha, para anggota suku Dewa Jahat tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Asal mereka membunuh naga Azure terlebih dahulu dan memasuki area inti terlebih dahulu, harta karun di area inti akan menjadi milik mereka.
Ayo serang bersama. Suku Dewa Jahat juga menyerukan agar semua orang menyerang bersama-sama. Dengan 800 hingga 900 Kaisar Agung tingkat tinggi yang menyerang pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Seketika, luka-luka Azure Dragon menjadi semakin parah. Luka-luka terus bermunculan di tubuhnya, dan auranya semakin melemah. Ia semakin tidak berdaya. Brengsek, di sisi alam surga, banyak orang yang meraung marah. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Bukankah ras dewa jahat akan mendapat keuntungan dari ini? Tidak peduli siapapun orangnya, ras dewa jahat adalah yang terakhir diuntungkan. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Di samping, Dandan berbicara. Mata Luming berbinar. Dandan adalah kura-kura dewa dunia, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ia juga seekor kura-kura, dan berada di puncak spesies kura-kura. Bahkan Xuanwu yang asli hanya sebanding dengan Dandan, belum lagi yang ini hanya memiliki sebagian garis keturunan dari Xuanwu yang asli. Dandan melesat ke angkasa, dan tubuhnya mengalami perubahan drastis. Ia berubah menjadi seekor kura-kura raksasa, dan tubuhnya membesar dan membesar, hampir memenuhi seluruh angkasa. Cangkang kura-kura itu dipenuhi pola-pola misterius, seolah-olah itu adalah sebuah dunia. Junior, mengapa kamu tidak berlutut setelah melihatku? Dandan menatap si kura-kura hitam, ada tekanan dahsyat yang menekan si kura-kura hitam. Mata si kura-kura hitam dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ini adalah ketakutan orang yang lebih rendah menghadapi orang yang lebih tinggi. Meskipun basis kultivasi Dandan tidak setinggi milik pihak lain, kura-kura dewa dunia jelas merupakan yang teratas di antara semua kura-kura. Menyerang. Pada saat ini, Hongxi dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan dan mengendalikan prajurit Dao Surga untuk menyerang kura-kura hitam. Kura-kura hitam merasa terintimidasi oleh aura Dandan. Pikirannya terguncang, dan gerakannya melambat. Tiba-tiba, kepalanya terbentur. Aduh, prajurit Dao Surga ungu emas itu sangat besar, dan seluruh bilahnya dimasukkan ke kepala Xuanwu. Pertahanan cangkang Xuanwu sangat mengagumkan, tetapi kepala dan anggota tubuhnya sangat lemah. Mereka lebih lemah dari binatang dewa lainnya dan merupakan titik vitalnya. Kepala si kura-kura hitam tertusuk dan terluka parah. Ia merintih kesakitan. Yang lainnya segera memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan ganas. Ledakan, manik hitam besar itu menekan dan mengenai kepala Xuanwu, menyebabkannya semakin terluka. Setelah itu, serangan para ahli alam surga pun mendarat pada luka di kepala si kura-kura hitam, menyebabkan dia menderita luka yang lebih parah. Mengaum, sang kura-kura hitam meraung dan akhirnya tubuh besarnya langsung menghantam ke arah kerumunan. Ekspresi semua orang berubah. Serangan balik Black Tortoise yang putus asa begitu kuat sehingga jika mereka terkena serangan itu, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Semua orang segera memberi jalan. Kura-kura hitam memanfaatkan kesempatan ini untuk mengecilkan keempat anggota tubuhnya dan memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya. Kemudian, seperti bola, ia berguling ke kejauhan dan melarikan diri. Semua orang saling memandang. Mereka tidak menyangka si kura-kura hitam akan langsung melarikan diri. Mereka mengira si kura-kura hitam akan melindungi tempat ini dengan nyawanya. Mungkin itu efek dari kura-kura dunia. Mata semua orang menatap ke arah Dandan sambil menebak-nebak dalam hati. Mungkin saja si kura-kura hitam ketakutan melihat kura-kura dewa dunia hingga terluka parah, itulah sebabnya ia melarikan diri. Dandan telah bertualang di alam surga selama bertahun-tahun, dan banyak orang sudah mengetahui namanya. Haha, si kura-kura hitam telah melarikan diri. Ayo masuk. Seseorang tertawa dan bergegas menuju pintu melengkung itu. Brengsek, sialan. Orang-orang dari ras dewa jahat meraung marah. Mereka mengira mereka akan menang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa alam surga akan menang. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang dari ras dewa jahat menjadi cemas dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, luka-luka naga biru menjadi lebih serius, dan bahkan cakar naganya pun terputus. Luming dan yang lainnya sudah tiba di pintu masuk. Pintu lengkung itu sangat besar dan tingginya setidaknya 10.000 meter. Ratusan orang dapat dengan mudah melewatinya. Mata mereka menyala-nyala karena gairah saat mereka menyerbu pintu lengkung itu. Pada saat ini, Dandan telah berubah menjadi wujud manusia. Bersama Luming,
dia juga bergegas masuk ke dalam lengkungan itu. Di balik pintu lengkung itu ada sebuah gunung. Di depan mereka, ada tangga batu yang mengarah ke puncak gunung. Begitu mereka memasuki lengkungan itu, mereka langsung merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan ini mirip dengan tekanan di tempat lain di pulau itu dan dapat menekan dao surgawi. Namun, di sini bahkan lebih kuat. Di tempat lain, mereka masih bisa terbang, tetapi di sini, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat terbang, dan bahkan berjalan pun sulit. Degup, degup, seseorang melangkah maju dan menaiki tangga batu dengan susah payah. Karena dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa berjalan. Lu Ming dan Dandan juga menaiki tangga batu. Tekanannya terlalu kuat, dan kecepatan berjalan mereka sangat lambat. Hanya Kaisar Puncak yang tercepat dan menaiki satu anak tangga pada satu waktu. Beberapa dari 4 Kaisar Agung Bintang itu lambat bagaikan siput. Kecepatan Lu Ming berada di atas rata-rata di antara orang-orang ini. Lu Ming, kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanmu. Dandan melangkah beberapa langkah dan kecepatannya tidak lebih lambat dari puncak Kaisar Agung. Dandan, kau sudah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Lu Ming bertanya, tidak, aku adalah Kaisar Agung Bintang 6, tapi aku jelas tidak lebih lemah dari mereka. Dandan berkata dengan percaya diri. Semua orang mengerahkan segenap tenaga mereka untuk memanjat, tetapi tak lama kemudian, para anggota suku Dewa Jahat masih menyerbu masuk. Jelas, mereka juga telah berhadapan dengan naga Azure. 8 atau 900 anggota ras Dewa Jahat juga mulai naik, tetapi mereka juga berada di bawah tekanan besar. Namun, beberapa Kaisar Agung Puncak masih sangat cepat dan terus bergerak maju. Segera, mereka melampaui Kaisar Agung Bintang 4 dari alam surga. Apa itu? Sebuah patung. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sesosok tubuh di ujung tangga batu. Itu jelas sebuah patung. Patung itu adalah seorang pria setengah baya. Meskipun hanya sebuah patung, namun masih memiliki aura yang mendominasi dan agung. Tekanan itu tampaknya berasal dari patung itu. Hati Lu Ming tergerak. Dia benar-benar merasakan hal ini. Seolah-olah tekanan itu berasal dari patung itu, dan bahkan menyebar ke seluruh pulau. Setelah beberapa saat, Kaisar Puncak Alam Surga yang berada di depan telah selesai menaiki tangga batu. Dia berjalan ke atas dan menghilang. Semua orang menjadi cemas dan memanjat dengan sekuat tenaga. Sesaat kemudian, Lu Ming akhirnya mencapai ujung tangga batu, di puncak. Ada juga beberapa ahli Kaisar Agung Puncak dari suku Dewa Jahat yang mirip dengannya. Di ujung tangga batu itu terdapat puncak gunung. Namun, tidak ada apapun di sana kecuali sebuah patung. Patung itu memancarkan tekanan yang mengerikan. Belasan Kaisar Agung Puncak dari alam surga yang pertama kali melangkah ke tangga batu berdiri di bawah patung dengan ekspresi muram. Ledakan, ledakan. Di sini, tekanannya bahkan lebih kuat. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah bergemuruh. Apa yang terjadi? Apa yang kamu dapatkan di sini? Seorang ahli dari suku Dewa Jahat memaksa seorang ahli dari alam surga untuk menjawab. Tidak ada apa-apa di sini. Selain patung ini, tidak ada yang lain di sini. Kata seorang Kaisar Agung Puncak dari alam surga. Tidak ada apa-apa. Wajah ahli suku Dewa Jahat berubah gelap. Mereka telah meminjam prajurit Dao Surga dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke sini, tetapi pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Akan aneh jika mereka terlihat bagus. Patung ini, ras macam apa ini? Adapun Lu Ming, dia mengamati patung itu dengan rasa ingin tahu. Dia sekarang dapat memastikan bahwa tekanan mengerikan yang dapat menekan Dao Surgawi di seluruh pulau itu berasal dari patung ini. Itu hanyalah sebuah patung, namun mampu memancarkan tekanan yang begitu mengerikan. Sungguh mengejutkan. Tak perlu dikatakan lagi, patung ini kemungkinan besar diukir dari penguasa Pulau Dewa Kekosongan, eksistensi tertinggi itu. Bahkan, itu pun diukir oleh eksistensi tertinggi itu sendiri. Terlebih lagi, patung itu terlihat sangat aneh. Patung ini berbentuk orang dewasa. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampan. Namun, ada sepasang sayap seputih salju di punggungnya. Sayapnya penuh dengan bulu seputih salju, dan saat dibentangkan, sayapnya penuh tekanan. Dia menekankan tangannya pada gagang pedang tempur besar, yang tertancap di tanah. Mungkinkah penguasa patung ini adalah binatang dewa berjenis burung? Lu Ming membuat tebakan.
Itu tidak benar. Biasanya, jika seekor binatang suci meninggalkan patung, ia akan meninggalkan patung tubuh binatang sucinya. Namun, makhluk berbentuk manusia dengan sayap seperti ini tidak akan meninggalkan patung seperti ini. Satu berspekulasi bahwa tubuh makhluk ini terlihat seperti ini. Kata Dandan, tubuh aslinya seperti ini. Sepertinya tidak ada ras seperti itu di alam surga dan alam purba. Seharusnya tidak ada ras seperti itu di suku dewa jahat juga. Lu Ming penuh dengan pertanyaan. Mungkin itu adalah ras yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, atau mungkin dari dunia lain. Tidak ada yang tahu apakah ada dunia lain di dunia selain alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat. Kata Dandan, dunia lain. Hati Lu Ming bergetar dan imajinasinya menjadi liar. Sementara mereka mengobrol dan mengamati, lebih banyak orang menaiki tangga batu dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apapun. Sebenarnya tidak ada apapun di puncak gunung selain patung ini. Setelah setengah jam, semua orang dari alam surga dan suku dewa jahat telah mencapai puncak gunung. Mereka berdiri di kedua sisi dan saling berjaga-jaga.